Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiyati Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Pada agenda pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini termasuk dalam agenda 1 dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Alokasi waktu yang digunakan adalah 18 JP atau 2 jam. Mata pelatihan ini memfasilitasi peserta dengan kemampuan menganalisis substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, pembukaan UUD 45, wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh sebagai pondasi pengembangan etika dan kepemimpinan guna mengendalikan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Materi-materi dalam bela negara dan kepemimpinan Pancasila yaitu 1. Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. 3. Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Yang kelima, penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Strategi pembelajaran. Hari pertama, alokasi waktu 9 JP, dimulai dengan perkenalan Widya Iswara, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian 3 JP pertama menyampaikan materi yang pertama yaitu aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astaga Gatra, dimulai dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian Widya Iswara style video. Kemudian setelah itu peserta diminta untuk diskusi kelompok. Setelah 3 JP peserta istirahat 15 menit. Kemudian masuk, peserta diminta bermain game taktik boom. Game itu merupakan evaluasi dari pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian setelah itu menyampaikan pokok bahasan yang kedua yaitu aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan adalah ceramah kemudian simulasi. Setelah simulasi, Widya Iswara memberikan kesimpulan. Kemudian setelah makan siang 3 JP terakhir yaitu menjelaskan pokok bahasan yang ketiga yaitu aktualisasi keyakinan dan kesetiaan pada Pancasila sebagai ASN. Metode yang digunakan yaitu ceramah kemudian diskusi dengan window shopping. Pada hari yang kedua, pada awal Widya Iswara menyampaikan review dari materi yang sudah disampaikan hari sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan materi yang keempat yaitu kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara, dan profesionalisme ASN. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Kemudian setelah istirahat 15 menit melanjutkan materi selanjutnya yaitu metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal. Metode yang digunakan yaitu dengan ceramah dan simulasi. Kemudian pada 3 CP yang
terakhir setelah makan siang, yaitu menjelaskan aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Metode yang digunakan yaitu style film pendek, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, kemudian menjelaskan metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan bela negara. Metode yang digunakan yaitu ceramah. Kemudian sesi terakhir Widya Iswara menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan. Kemudian melakukan evaluasi dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya dengan tanya jawab. Materi pokok pertama yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Materinya yang pertama yaitu pengertian persepsi publik. Yang kedua adalah lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Pertama, pengertian persepsi publik. Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian persepsi timbul akibat adanya penangkapan indera seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Ketiga, persepsi membuat seseorang menginterpretasikan, mengorganisir, serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indera seseorang. Kemudian persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladani sejarah perjuangan bangsa. Kemudian memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. 3. Selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Kemudian berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah menjalankan pekerjaan atau tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesinya masing-masing guna mengisi dan mendukung pembangunan nasional. 3. Wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Menurut Lemhanas, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 45 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Materi pokok yang kedua adalah preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Publik merupakan sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Itu menurut Abdul Rahman. Kemudian tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi pokok keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Nilai-nilai bela negara yaitu 1. Rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga,
adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemudian, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian materi dari bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.